Halo kamu, selamat datang di Buku Bekas, tempat di mana buku-buku bisa bicara. Dan kita ngebahasnya kayak lagi curhat sambil ngopi sore. Hari ini, kita bakal ngobrolin soal waktu. Iya, waktu yang katanya nggak bisa dibeli pakai uang, tapi nyatanya justru ngaruh banget sama caramu cari uang. Bayangin deh, kalau hidup kita cuma sekitar 4.000 minggu aja, kedengarannya dikit banget ya. Padahal itu total umur kita rata-rata. Cuma 4.000 minggu. Dan kita kadang ngerasa kayak waktu itu nggak pernah cukup. Kerja, cari duit, healing, overthinking, balik kerja lagi, capek. Tapi tetap ngejar. Nah, buku 4,000 Weeks ini ngajarin hal penting. Bukan tentang gimana caranya produktif 24 jam, tapi lebih ke gimana caranya berdamai sama kenyataan bahwa kita manusia biasa, bukan mesin pencetak to-do list sempurna. Aku inget banget, waktu itu awal-awal kerja remote, pikiranku tuh cuma satu. Pokoknya harus produktif, biar cepat kaya. Setiap pagi aku bikin to-do list panjang. Dari jam 7 pagi sampai malam, nonton video motivasi, nyusun strategi, scroll TikTok. Ya itu kebablasan. Tapi, makin kesini, aku ngerasa hidupku kayak ngejar kereta yang nggak pernah berhenti. Capek sih, tapi takut kalau berhenti sebentar. Nanti kalah saing, kalah cuan, kalah segalanya. Terus, aku nemu buku ini, 4.000 Minggu. Dan kalimat pertama yang nempel banget di kepala aku. Waktu kita terbatas, dan itu bukan masalah yang harus dipecahkan. Bener-bener bikin mikir ulang. Buku ini tuh ngasih tamparan pelan, tapi dalam. Kata Burkeman, kita terlalu banyak berharap bisa mengatur waktu. Kayak waktu itu benda mati yang bisa kita rem, atur, bentuk. Padahal waktu itu ngalir terus, dan kita ini cuma numpang lewat. Coba deh, kamu hitung. Kalau umurmu sekarang 30 tahun, kamu udah habisin lebih dari 1.500 minggu. Berarti sisa waktumu nggak sebanyak itu. Dan pertanyaannya, kamu mau isi sisa minggu itu dengan apa? Kerja terus buat mimpi orang lain? Over planning tapi nggak mulai-mulai? Atau belajar pelan-pelan untuk bilang cukup? Kita hidup di zaman dimana hustle culture itu diagung-agungkan. Orang yang sibuk kelihatan keren, padahal kadang itu cuma cara lain buat lari dari kekosongan hidup. Burkeman nyebutnya sebagai efisiensi tanpa arah. Kita sibuk ngerjain banyak hal, tapi nggak tahu sebenarnya yang kita cari itu apa. Dan ini juga kejadian di dunia uang. Banyak orang ngejar passive income, tapi akhirnya jadi aktif banget sampai lupa istirahat. Beda ya, kerja keras buat mimpi, sama kerja keras karena takut ketinggalan. Ini bagian favoritku dari bukunya. Kamu nggak bisa ngelakuin semuanya. Dan itu nggak apa-apa. Burkeman ngajak kita buat milih hal yang benar-benar penting. Karena setiap pilihan, itu artinya kita ninggalin yang lain. Kamu milih fokus ke satu project. Itu artinya kamu rela ninggalin 5 ide lainnya. Dan itu bukan kegagalan, tapi keberanian. Coba deh aku tanya kamu, kalau dikasih 1.000 ide bagus, kamu bakal ambil semuanya nggak? Jawaban, kebanyakan orang mungkin iya. Karena kita diajarin dari kecil. Semakin banyak yang kamu kerjain, semakin hebat kamu kelihatannya. Tapi Steve Jobs nggak mikir kayak gitu. Iya, Steve Jobs. Orang yang ngebentuk Apple jadi raksasa teknologi dunia, yang ngasih kita iPhone, iPad, MacBook, produk-produk yang sekarang udah jadi bagian hidup kita. Tapi di balik semua kesuksesan itu, ada satu prinsip sederhana yang dia pegang erat. Fokus itu bukan soal bilang iya ke banyak hal, tapi soal berani bilang enggak ke hampir semuanya. Waktu dia balik ke Apple tahun 1997, kondisi perusahaan itu lagi kacau. Produknya ratusan, strategi bisnisnya nggak jelas, dan Apple hampir bangkrut.
Apa yang Jobs lakukan? Dia datang ke satu ruangan, bikin bagan produk Apple di papan tulis, terus satu persatu dia coret, 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 sampai yang tersisa cuma 4 produk inti. 4 dari ratusan. Buat banyak orang, itu gila. Buang kesempatan, buang potensi pemasukan, tapi buat Jobs, itu adalah momen memilih arah. Dia tahu, kita ini cuma punya waktu terbatas, nggak bisa nguber semua hal. Dan semakin kita kejar semuanya, semakin besar risiko kita kehilangan makna. Kamu tahu kan, bajunya Jobs itu aja, kaos hitam, jeans biru, sepatu New Balance. Bukan karena dia anti-fashion, tapi karena dia nggak mau buang energi mikirin hal kecil yang nggak terlalu penting buat misi hidupnya. Dia hemat waktu. Karena dia sadar, fokus butuh ruang, butuh kesadaran buat bilang, yang ini cukup, nggak usah. Dan semua keputusan itu nggak selalu mudah, nggak selalu bikin nyaman. Kadang ada rasa bersalah, rasa kehilangan, tapi itulah inti dari pesan 4.000 minggu. Kita semua cuma dikasih sekitar 4.000 minggu dalam hidup. Dan seperti Jobs, kita harus berani memilih apa yang mau kita habiskan di sisa minggu itu. Sekarang bayangin, kalau kamu fokus ke satu hal yang benar-benar kamu percaya, kayak bisnis kecil yang kamu bangun, kayak konten yang kamu bikin tiap hari, kayak keluarga, atau misi pribadi kamu, kalau kamu benar-benar hadir di situ, nggak kemana-mana, apa yang bisa tumbuh? Steve Jobs pernah bilang, saya bangga dengan apa yang kita tidak lakukan. Sebagaimana saya bangga dengan apa yang kita lakukan. Dan mungkin itulah yang bikin dia beda. Dia tahu, kita nggak perlu jadi segalanya untuk semua orang. Kita cukup jadi versi paling sadar dari diri kita untuk hal yang paling penting. Dan dari situ, makna hidup pelan-pelan muncul. Hidup nggak harus efisien setiap detik. Kadang, yang kita butuhin bukan tips time blocking terbaru, tapi izin buat rebahan tanpa rasa bersalah. Burkeman ngajarin kita buat nggak nunggu semua rapi, baru mulai. Karena hidup itu berantakan, dan justru di situ letak keindahannya. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari 4.000 minggu? 1. Kita terbatas dan itu oke. 2. Pilih yang penting, sisanya lepasin. Ketiga, produktif bukan segalanya. 4. Uang penting, tapi waktu lebih penting. 5. Jangan tunggu sempurna, baru hidup. Dan yang paling penting, hidup itu bukan lomba lari, tapi perjalanan pulang yang isinya cerita-cerita kecil yang bermakna. Kalau kamu suka obrolan kayak gini tentang buku, waktu, hidup, dan uang, jangan lupa klik subscribe, biar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Di buku bekas, kita nggak cari kebenaran mutlak, kita cuma lagi nyari makna-makna kecil dari halaman yang sering kita lewatin. Sampai ketemu lagi ya, ingat, hidupmu berharga, bukan karena seberapa banyak kamu kerjakan, tapi seberapa sadar kamu menjalaninya.